Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh, para ustadz, ustadzah dan seluruh tokoh masyarakat baik yang ada di masyarakat kita maupun tokoh agama, orang-orang yang kita tuakan, mobil khusus Ibu Amin sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa sehat barokah semua. Abah Qasim sekeluarga, mudah-mudahan sehat sukses semuanya. Juga Bu Mia sekeluarga dan Mimah sekeluarga serta seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, dan juga mohon doanya untuk kelancaran perjalanan adik-adik kita wisata budaya ke Jogja yang insya Allah jam 6 nanti berangkat. Mudah-mudahan diberikan sehat, selamat, lancar mulai berangkat hingga kembali ke Surabaya, yang mana mereka inilah yang memberikan sedekah pada subuh kali ini. Mudah-mudahan dengan sedekah dan doa kita diberikan keselamatan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari wisata budaya yang mereka laksanakan, dan juga barokah untuk Darut Taqwa dan kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga mohon kesembuhan untuk Ibu Amin, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya, mungkin ada keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan sehat sekeluarga, barokah rezeki kita, panjang umur kita, dan lancar segala usaha kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-adhini as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat wassalam kita terutama kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian kitab Naswaikul Ibad, makalah yang ke-60 dari sahabat Ali sekaligus menantu Rasulullah, Wan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau mengatakan, tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu, was'al man syi'ta fa anta asiluhu, wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Yang artinya tafaddal, silahkan ya, kamu memberikan kelebihan-kelebihanmu, entah itu berupa pertolongan, berupa bantuan ya, atau mungkin pinjaman atau apapun lah itu ya, memberikan manfaat kepada alaman syi'ta, kepada orang yang kamu kehendaki, fa anta amiruhu, maka kamu akan menjadi orang yang menguasainya. Maksudnya, berilah orang yang kamu kehendaki, yang ingin kamu beri, maka orang itu secara otomatis akan di bawah kekuasaan. Jadi orang itu kalau suka memberi, maka orang itu akan hormat kepada kita. Ya, jadi menjadi pemimpinnya, menjadi penguasanya. Jadi orang Jawa itu bilang pager mangkok luwih kuat daripada pager tembok. Ya, pager mangkok itu apa?
lambang orang yang suka memberi. Misalnya kita titip rumah kita kepada tetangga-tetangga kita, lalu kita kasih, mungkin entah berupa apa gitu ya. Selama ini kita suka memberi derma kepada sesama kita gitu. Secara otomatis rumah kita tinggal, rumah kita akan dijaga. Sebaliknya ketika kita tidak pernah memberi orang lain, tidak peduli kepada sesama kita, tetangga kita, ketika kita titipi rumah kita, habis semua. TV digowo, ya, apa nah, lemari digowo dan sebagainya. Itu kasarannya seperti itu. Jadi silahkan kamu memberi kepada orang yang kamu kehendaki, maka kamu akan menguasainya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Dan mintalah kamu kepada orang yang kamu kehendaki, niscaya kamu akan menjadi orang yang dikuasainya. Jadi orang tuh kalau suka minta-minta itu nggak bisa nggak punya otoritas, Jadi bahkan hukum bisa dibeli itu ya karena dikasih itu, ya, karena diberi itu. Jadi yang tadinya tegas itu malah jadi lembek. Kenapa? Karena merasa diberi jasa oleh orang yang memberi itu tadi. Jadi kalau kita memberi, maka kita akan menjadi penguasa. Kalau kita minta, maka berarti kita akan dikuasainya. Kita nggak punya otoritas, kita nggak punya wibawa, ya, karena minta-minta kepada orang yang memberi kepada kita. Akan tetapi wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiru. Kalau kita merasa cukup dengan diri kita sendiri, tidak mudah minta-minta, ya, tidak memberi tapi juga tidak minta, jadi mau diberi ya diberi apa, nggak punya apa-apa misalnya. Mau minta juga jangan sampai kemudian minta-minta. Ya, maka orang seperti ini fa innaka nadhiruhu, maka dia akan menjadi orang yang seimbang, orang yang dinamis, ya, orang yang suportif, ya, mau bilang apapun bebas. Kenapa? Karena tidak punya kepentingan apa-apa. Itu jamaah sekalian rahimakumullah. Bahkan dalam satu makalah yang lain beliau juga mengatakan wa man ahabba syai'an fa huwa asirun lahu. Jadi kalau tadi kan terkait dengan pemberian, orang itu kalau diberi ya otomatis akan dikuasai, seperti itu. Wa man ahabba syai'an, dalam makalah yang lain, barang siapa yang mencintai sesuatu, fahuwa, maka orang itu akan menjadi asirun lahu, menjadi tawanannya. Kalau anak-anak sekarang itu istilahnya apa itu, Reno, bucin ya, budak cinta. Orang kalau sudah cinta kepada sesuatu atau seseorang, maka akan menjadi tawanannya, apalagi cinta yang berlebihan. Oleh karena itu dalam makalah yang lain itu habibaka au namma. Kalau mencintai seseorang atau sesuatu, jangan berlebihan. Cintailah biasa-biasa saja. Nanti kalau terlalu cinta, ya, misalnya ditolak, kita akan frustasi, bunuh diri, nyemplung gelas gak mati-mati. Ya, tapi kalau kemudian dilayani, dipenuhi, maka kita akan menjadi budaknya. Disuruh sana mau, disuruh beli ini mau, ya, sehingga kadang-kadang korban, ya, harta benda dan sebagainya, ya, karena korban cinta yang berlebihan. Begitu juga ketika nanti suatu saat, namanya juga hati itu bolak-balik ya. Ketika sedang cinta, ya makanya cinta yang sederhana. Kenapa? Takutnya nanti suatu saat berubah pikiran, berubah perasaan menjadi sebuah kebencian, maka bencinya tidak terlalu nemen, ya, tidak semuanya diungkap. Namun saya kadang-kadang kalau cinta kepada seseorang, dekat dengan seseorang, itu kan apapun kita buka, ya kan, ngobrol ngalor ngidul. Bahkan rahasia-rahasia yang mestinya kita tutup, itu kita buka, saking dekatnya.
Padahal nanti suatu saat ketika ada masalah, kemudian terjadi sebuah permusuhan, perpisahan, itu nanti akan menjadi senjata untuk menyerang kita. Untuk itulah jamaah sekalian, ya, kalau cinta ya jangan berlebihan, kalau benci pun tidak berlebihan. Suatu saat siapa tahu yang benci itu jadi cinta, yang cinta jadi benci. Namanya manusia. Cinta di dunia itu cinta yang sangat relatif, ya, cinta yang tidak absolut. Kecuali cinta hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau cintanya Allah kepada kita itu cinta hakiki. Maka jadikanlah diri kita ini cinta kepada Allah, atau mencintai orang yang cinta kepada Allah, ya, itu jamaah sekalian. Oleh karena itu dalam doa-doa kita yang diajarkan Rasulullah, ya Pak ya, jadi usahakan kita ini meraih cinta Allah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kita ingin mencintai Allah atau dicintai Allah, ya ikutilah sunnah Rasulullah. Insya Allah jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita semuanya, ya, senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ibadah kita semuanya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita, ya, maslahat barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman ya Rahim, ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li muallimina wa li asatidina wa li ikhwanina wa li jama'atina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat iqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah wa hasil maqasidana ya Allah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa najjina min masaibid dunya wad din. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansuril mujahidina fi Palestin wa sa'ir biladil muslimin. Allahumma kshif 'anna ma nazala bina min aduwina wa 'an bika syaitanir rajim wa min haula'il qawmi zalimin al-baghin wa min asy-syuraki ya rabbal alamin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hina rabbana salam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma antas syafi la shifa illa shifauka ishfina wa iyyahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang, dengan rahmat-Mu ya Allah ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup bersama kami maupun yang sudah mendahului kami. Sehatkan jiwa raga orang tua kami ya Allah. Ya Allah, bahagiakan mereka ya Allah. Dan yang sudah mendahului kami, jadikan alam kuburnya bangga dari nikmat Panjenengan ya Allah. Khususnya ya Allah, almarhum Bapak Amin ya Allah, dan semua yang ada di alam kubur ya Allah, mudah-mudahan memberikan nikmat kubur Panjenengan ya Allah. Dan kami semua yang ditinggalkan ini ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat, Engkau berikan umur yang barakah, rizki yang barakah, pekerjaan yang barakah, keluarga rumah tangga yang barakah, keturunan yang sholih sholihah, keturunan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang ahli ibadah berakhlakul karimah. Ya Allah, melalui pengajian subuh kali ini kami mohon keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan keberkahan dari beliau ya Allah, dengan syafaat beliau ya Allah, kami mohon kepada Panjenengan ya Allah, melalui majelis ta'lim ini ya Allah, agar kami mendoakan teman-teman kami, anak-anak didik kami SD Darut Taqwa yang nanti wisata budaya ke Jogja, Engkau berikan keselamatan, kelancaran, kesehatan, kembali ke Surabaya dalam keadaan membawa ilmu dan wawasan yang sukses untuk masa depan. Ya Allah, sembuhkan segala penyakit kami, segala penyakit keluarga kami,
khususnya Bu Amin ya Allah, dan berikan kami seluruh keluarga besar Yayasan Darut Taqwa, LPI Darut Taqwa, Masjid Darut Taqwa, serta seluruh pemirsa ya Allah, kesehatan, kesuksesan, kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, khusus Abah Qasim sekeluarga, Dimas keluarga, Mbaknya sekeluarga, dan seluruh kami semua yang hadir di majelis ta'lim ini ya Allah, memberikan barakah maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, memberikan hidup yang sekali ini, hidup yang mulia istiqamah, mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah, dan suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.